Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, Ibu harap kalian semua baik-baik aja. Ingat selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah, jangan keliaran ya. Oke, hari ini kembali lagi bersama Ibu adalah Tepu dalam mata pelajaran Geografi. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, pada pertemuan kali ini, kita juga masih membahas unsur-unsur cuaca dan iklim yang keempat, lima, dan juga yang keenam. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan pertemuan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Baiklah, langsung saja unsur-unsur cuaca dan iklim selanjutnya yang akan kita pelajari adalah yang keempat, yaitu embun, kabut, dan awan. Nah, anak-anak sekalian tahu tidak apa perbedaan dari embun, kabut, dan juga awan ini? Jangan dianggap sama ya, meskipun terlihat sama namun mereka ini berbeda. Baiklah, yang pertama kita akan membahas embun. Apakah anak-anak pernah keluar rumah mengikuti olahraga pagi atau mungkin bangun pagi hari dan menikmati udara segar di luar rumah? Nah, ketika anak-anak mungkin melakukan olahraga pagi dan anak-anak melewati lapangan, maka anak-anak pasti akan merasakan kaki anak-anak basah ataupun sepatu yang anak-anak gunakan itu basah. Nah, dari situ ketika melihat rumput yang anak-anak lewati itu akan terlihat basah, padahal pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan. Nah, tetesan air yang ada pada daun itu, itulah yang disebut dengan embun. Nah, selanjutnya kabut. Kabut ini merupakan tampak seperti sekumpulan asap yang berterbangan di sepanjang jalan. Namun, kabut ini biasanya muncul ketika kita berada di tengah hutan. Nah, karena di hutan ini terdapat kelembapan yang sangat tinggi. Nah, di daerah perkotaan sendiri ataupun daerah industri terdapat yang namanya smog. Smog ini berasal dari dua suku kata, yaitu smog yang berarti asap dan juga fog yang berarti kabut. Nah, namun di daerah perkotaan ataupun daerah industri, kabut ini akan tampak berwarna kekuning-kuningan karena tercampur dengan zat-zat ataupun polusi-polusi yang berasal dari kegiatan industri yang dilakukan ataupun dari asap-asap kendaraan yang berlalu lalang di daerah kota. Nah, kabut ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kabut tipis. Ketika kita melewati kabut tipis, maka jarak pandang yang dapat kita lihat itu kurang lebih itu 1000 meter. Yang kedua adalah kabut sedang. Nah, kabut sedang ini merupakan kabut yang tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Ketika kita melewati ataupun berada di daerah yang memiliki kabut sedang, maka sudut pandang kita ataupun jarak pandang kita dapat mencapai 500 meter. Nah, yang ketiga adalah kabut tebal. Kabut tebal ini merupakan kabut yang cukup membahayakan apabila kita melakukan perjalanan melewati kabut tebal, karena ketika melewati kabut tebal ini, jarak pandang kita hanya kurang dari 200 meter. Nah, selanjutnya itu awan. Awan sendiri merupakan massa dari butir-butir air yang larut ataupun yang mengalami penguapan di lapisan atmosfer bagian bawah. Nah, jadi ketika siang hari, ketika matahari sedang terik-teriknya, ketika matahari itu menyinari danau, sungai, ataupun laut, maka akan mengakibatkan terjadinya penguapan. Nah, penguapan inilah yang akhirnya membentuk butiran-butiran air dan juga yang membentuk awan. Nah, berdasarkan ketinggian awan, awan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu awan rendah. Awan rendah memiliki ketinggian kurang dari 2 kilometer dari permukaan bumi. Contoh dari awan rendah ini yaitu nimbus stratus, stratus, dan juga stratocumulus. Yang kedua adalah awan menengah. Awan menengah ini memiliki jarak 2-6 kilometer dari permukaan bumi. Contoh dari awan menengah ini adalah altostratus dan altocumulus. Yang ketiga adalah awan tinggi. Awan tinggi memiliki jarak lebih dari 6 kilometer dari permukaan bumi. Nah, contoh dari awan tinggi ini yaitu cirrostratus, cirrocumulus, dan juga awan cirrus. Yang keempat adalah awan menjulang vertikal. Awan menjulang vertikal ini memiliki tinggi bervariasi, mulai dari 0,5 km, 0,5 sampai 18 km dari permukaan bumi ini. Nah, contoh dari awan menjulang vertikal ini adalah cumulonimbus dan juga cumulus. Jika tadi kita sudah mengetahui pembagian awan berdasarkan ketinggiannya, sekarang kita akan mempelajari pembagian awan berdasarkan bentuknya. Nah, pembagian awan berdasarkan bentuknya ini juga terbagi menjadi 4.
Yang pertama adalah awan bertumpuk. Awan bertumpuk ini sering disebut sebagai awan cumulus. Nah, bentuk dari awan cumulus ini yaitu bertumpuk-tumpuk dan memiliki puncak yang membulat dan juga memiliki alas yang berwarna putih berkilau serta horizontal. Nah, awan cumulus ini pada umumnya terbentuk ketika cuaca sedang sangat panas. Yang kedua adalah awan bulu. Awan bulu ini sering juga disebut sebagai awan sirus. Nah, apakah anak-anak pernah melihat awan yang sangat tipis ataupun berbentuk seperti bulu ayam? Nah, itu adalah awan sirus. Bentuknya itu seperti serabut ataupun bulu ayam yang halus serta memanjang. Awan sirus ini terdiri dari kristal-kristal es yang sangat kecil dan berwarna putih bersih. Biasanya awan sirus ini terlihat dari pagi hingga siang hari. Nah, yang ketiga adalah awan merata ataupun yang sering disebut awan stratus. Nah, bentuk dari awan stratus ini berlapis-lapis, meluas dan juga tampak seperti kabut. Jika awan stratus ini muncul pada saat matahari terbit ataupun pada saat matahari terbenam, maka dapat dipastikan bahwa hari itu akan cerah. Nah, jadi awan stratus ini biasanya muncul pada saat pagi hari ataupun pada saat menjelang matahari terbenam. Yang keempat adalah awan hujan ataupun yang biasa disebut awan nimbus. Nah, awan nimbus ini berbentuk tebal dan bentuknya itu tidak menentu. Bisa menjadi menggumpal, besar, dan juga berwarna hitam. Nah, jika awan nimbus ini bertemu dengan awan cumulus, maka akan terbentuk awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini bentuk sangat besar dan juga berwarna gelap. Nah, dari awan cumulonimbus ini biasanya turun hujan yang sangat deras, disertai badai dan juga petir. Nah, itulah jenis-jenis awan berdasarkan bentuknya. Nah, anak-anak, itulah unsur keempat dari cuaca dan iklim, yaitu awan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kelima cuaca dan iklim, yaitu kelembapan udara. Ibu rasa kita semua pasti pernah berjalan-jalan ke dataran tinggi ataupun ke dataran rendah. Namun apakah anak-anak menyadari bahwa ketika kita di dataran tinggi, udara akan terasa lebih lembab? Dan ketika kita berada di dataran rendah, udara akan terasa lebih kering. Hal ini karena di dataran tinggi ataupun di daerah pegunungan, tingkat penguapannya itu sangat tinggi sehingga mengakibatkan kelembapan yang ada juga tinggi. Itulah yang menyebabkan udara terasa sejuk dan juga terasa dingin serta lembab. Sedangkan di daerah dataran rendah, uap air itu cenderung sedikit sehingga penguapannya juga sedikit dan kelembapan udara di dataran rendah itu sedikit. Nah, itulah yang mengakibatkan ketika kita berada di dataran rendah, udara cenderung terasa kering bagi kulit kita. Nah, anak-anak, kelembapan udara sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelembapan mutlak ataupun kelembapan absolut. Kelembapan mutlak ini adalah jumlah uap air aktual dalam volume udara tertentu dan juga pada suhu udara tertentu. Nah, di dalam kelembapan mutlak ini mengatakan bahwa udara hangat lebih berpotensi menahan uap air daripada udara dingin. Hal ini mengakibatkan kelembapan mutlak lebih tinggi terjadi di daerah tropis daripada di daerah lainnya. Untuk mengetahui bagaimanakah kelembapan mutlak ini dapat diperhatikan pada gambar. Nah, dalam gambar ini menunjukkan proses evaporasi sedang berlangsung dalam wadah tertutup. Nah, dalam wadah ini diisi air yang mengalami penguapan dan mengakibatkan terjadinya kondensasi. Nah, kondensasi ini membentuk tetesan-tetesan air yang berada di bawah penutup wadah yang telah ditutup ini. Nah, pada waktu tertentu, wadah ini tidak mampu lagi menampung ataupun menyerap molekul air. Nah, keadaan inilah yang menandakan bahwa air yang ada pada wadah tersebut telah mencapai jenuh uap air. Nah, kelembapan mutlak ini sendiri lebih sulit diukur dibandingkan kelembapan relatif. Kelembapan udara yang kedua adalah kelembapan udara relatif. Nah, kelembapan udara relatif ini dipengaruhi secara langsung oleh perubahan suhu udara. Ketika suhu udara naik, maka jumlah uap air juga meningkat. Nah, ketika hal ini terjadi, maka suhu relatif menjadi turun. Dan juga sebaliknya, ketika suhu udara turun,
dan juga uap air mengalami penurunan, maka pada saat inilah suhu relatif meningkat. Nah, suhu relatif sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana penerapan suhu relatif ini dan penggunaan rumusnya, anak-anak dapat mempelajari contoh soal dan juga cara menjawabnya sebagai berikut. Nah, anak-anak, itulah unsur kelima dari unsur-unsur cuaca dan iklim, yaitu kelembapan udara. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur keenam, yaitu curah hujan. Pada saat sekarang ini adalah bulan April. Nah, apa anak-anak tahu ketika bulan April kita memasuki musim pancaroba, yaitu proses musim berubah dari musim hujan menjadi musim kemarau. Nah, setelah ini, mulai dari bulan April hingga bulan Oktober nanti, kita mengalami musim kemarau. Pada saat musim kemarau, yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat adalah terjadinya hujan. Karena ketika terjadi hujan dan air hujan yang jatuh menyerap ke dalam tanah, ini akan menambah cadangan air tanah yang tentunya membantu kehidupan dari banyak masyarakat. Curah hujan yang akan kita pelajari pada saat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses terjadinya hujan. Hujan atau yang sering disebut presipitasi merupakan proses dari jatuhnya air yang terkandung dari awan ke bumi. Nah, prosesnya ini mencakup yang pertama adalah proses penguapan. Proses penguapan ini dialami oleh sungai, danau maupun air laut serta semua sumber-sumber air yang disinari matahari. Akibat dari penyinaran matahari ini, maka air tersebut mengalami penguapan dan butir-butir air naik ke angkasa. Nah, setelah butir-butir air ini naik, maka akan mengalami proses pendinginan ataupun kondensasi. Nah, pada saat mengalami kondensasi ini, jutaan partikel-partikel air ini bergabung menjadi satu dan membentuk awan. Nah, jutaan butiran-butiran air ini akan terus menyatu sehingga awan yang terbentuk semakin besar dan juga berwarna gelap. Ketika butiran air ini sudah terlalu berat ataupun sudah terlalu banyak, maka butiran-butiran air ini akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan. Nah, anak-anak, butir-butir hujan yang jatuh ke bumi itu tidak memiliki ukuran yang sama. Butir-butir ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan ukuran butirnya, maka hujan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hujan gerimis ataupun drizzle. Anak-anak semua pasti mengetahui hujan gerimis. Apalagi hujan gerimis itu hanya turun dan bahkan terkadang hujan gerimis yang terjadi itu tidak tampak seperti hujan karena hanya seperti butiran-butiran yang kecil serta tidak membasahi tubuh kita secepat hujan biasa. Nah, ketika terjadinya hujan gerimis ini hanya memiliki diameter sekitar 0,5 mm. Yang kedua adalah hujan salju ataupun snow. Di Indonesia tempat kita tinggal ini tidak terdapat hujan salju karena iklim kita adalah iklim tropis. Sedangkan biasanya hujan salju dimiliki oleh negara yang beriklim subtropis maupun iklim dingin. Nah, hujan salju ini terdiri dari kristal es yang memiliki suhu di bawah titik beku. Keempat adalah hujan batu es. Mungkin tampak mirip dengan hujan salju, namun hujan batu es ini bisa terjadi di Indonesia. Nah, mungkin anak-anak pernah ketika keluar rumah dan terjadi hujan yang jatuh ke kepala itu sangat sakit. Nah, bahkan terkadang ketika jatuh ke tanah, dia masih tetap berbentuk es. Nah, hujan batu es ini merupakan curahan batu es yang turun dalam uap panas. Yang keempat adalah hujan deras ataupun rain. Nah, Ibu rasa hujan deras ini tidak asing lagi bagi kita karena di Indonesia sendiri memiliki musim hujan yang selalu terjadi setiap tahunnya. Dan diameter yang dimiliki hujan deras ini kurang lebih 5 mm. Yang kedua adalah pengukuran curah hujan. Jumlah hujan yang jatuh dalam waktu tertentu dan dalam daerah tertentu disebut dengan curah hujan. Nah, untuk mengetahui besarnya curah hujan yang terjadi pada waktu ataupun tempat tertentu, digunakan alat yang bernama penakar hujan. Nah, penakar hujan ini terbagi menjadi dua, yaitu memiliki dua bagian, yaitu corong dan juga tabung penampung air. Nah, ketika hujan terjadi, maka penakar hujan ini akan ditaruh di luar sehingga hujan yang jatuh akan masuk melalui corong dan diam di penampungan air. Nah, hal ini dilakukan setiap hari, setiap hujan terjadi dan juga tabung
tabung dari penakar hujan ini akan selalu dikosongkan dan diisi kembali ketika air hujan. Dilihat dari pengukuran hujan ini, maka beberapa jenis data hujan yang ada di sini ada 3, yaitu yang pertama curah hujan harian. Curah hujan harian merupakan curah hujan yang dihitung dalam 24 jam ataupun dalam satu hari. Yang kedua adalah curah hujan bulanan. Curah hujan bulanan merupakan hasil pengukuran dari hujan yang terjadi selama 1 bulan ataupun 30 hingga 31 hari. Yang ketiga adalah curah hujan tahunan. Curah hujan tahunan adalah pengukuran curah hujan ataupun hasil pengukuran dari setiap hujan terjadi selama 12 bulan. Nah, anak-anak, itulah unsur keenam dan merupakan unsur terakhir dari unsur-unsur cuaca dan iklim, yaitu curah hujan. Nah, Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti tentang apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam cuaca dan juga iklim. Nah, demikian video Ibu pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ingat selalu jaga kesehatan dan jaga kebugaran. Diam di rumah dan juga jangan berkeliaran. Sampai jumpa lagi. Dadah.